look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Halo semuanya, selamat datang di diskusi kita kali ini. Hari ini kita membahas yang lagi ramai di dunia kerja modern ini, yaitu keragaman dalam organisasi. Betul banget. Tapi kali ini kita nggak cuma berdua nih, Amina. Kita bakal ajak 3 teman kita buat ngobrol bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang basic dulu nih. Keragaman itu perbedaan-perbedaan yang ada dalam organisasi, dari latar belakang, budaya, sampai cara kerjanya. Tapi benar ya, sekarang tuh makin sering banget. Iya, soalnya dunia kerja sekarang tuh makin variatif dan perusahaan juga makin berubah. Aku pernah baca buku menurut Tora sama Support, beda pandangan loh soal keragaman, bisa tolong dijelasin? Toha fokus tuh ke keragaman banyak kayak ras dan istilah mahasiswa itu, dan keragaman sebagai tantangan besar nih dalam organisasi modern. Menurut Robbins ada manusia, gender, agama, dan lain-lain. Yang paling sering dinamika muncul di dalam kerja. Biasanya yang sering muncul itu usia sama gender. Contohnya di satu tim ada karyawan Gen Z yang suka kerja cepat dan fleksibel. Tapi ada juga karyawan senior yang prefer kerja step by step. Nah, gaya kerja yang kayak gitu sering bikin miskom tuh atau perbedaan ekspektasi. Bener sih, tapi kenapa dua hal itu paling beda? Karena itu kelihatan di awal. Misalnya nih ya, di beberapa perusahaan masih ada stereotip kayak cowok lebih cocok posisi lapangan, atau yang senior pasti lebih paham teknologi. Padahal belum tentu tuh. Jadi perbedaan yang kelihatan ini sering kebawa sampai ke penilaian awal. Kalau budaya itu kan berbeda-beda ya. Efeknya ke organisasi itu gimana sih? Efeknya bakalan besar banget sama komunikasi, cara menyampaikan pendapat, sampai gaya kerja yang bisa bikin beda jauh. Boleh dijelasin dikit nggak perbedaan keragaman permukaan sama keragaman dalam? Permukaan itu yang kelihatan langsung. Nah, kalau dalam itu soal nilai, kebahagiaan, dan cara mikirnya itu berbeda. Kalau perbedaan nilai pribadi, dampaknya ke kerjaan apa sih? Banyak, contohnya tuh ada orang yang nilai utamanya kecepatan, tapi ada yang ketelitian. Dalam kerja tim biasanya saling bentrok, yang satu pengen cepat selesai, yang satu pengen gampang dulu karena takut hasilnya jelek, gitu misalnya. Spencer bilang kemampuan intelektual itu kan penting ya. Contohnya tuh apa sih? Contohnya itu kayak berpikir analitis dan konseptual gitu, misalnya itu lebih cepat. Terus kenapa yang kayak psikologi dan sosiologi itu dipakai juga dalam beberapa organisasi? Karena manusia itu kompleks. Kayak misalkan psikologi dipaksa untuk memahami motivasi kerja karyawannya, sedangkan sosiologi dipakai buat ngerti dinamika kelompok. Misalnya kenapa satu tim bisa kompak, tapi tim lain sering bentrok gitu. Dari orang, struktur, teknologi, sampai lingkungan, mana yang paling susah dipelajari? Lingkungan sih yang nggak bisa diprediksi, misalnya kebutuhan kebijakan pemerintah atau training bisnis baru tiba-tiba muncul, perusahaan mau nggak mau harus adaptasi. Bahkan kalau mereka sih Tapi keragaman bikin solusi di Iya, karena perspektif banyak, kayak ini juga memperbanyak lingkungan. Contoh nyata keragaman bikin kreativitasnya itu kayak gimana? misalnya mendesain isi orang dengan kota besar, daerah kecil dan latar belakang yang berbeda, ide dari mereka pasti lebih variatif.
Terus kenapa organisasi tagar bisa begitu bersama baik? Karena pertimbangan lebih lengkap. Contohnya tuh kayak misalkan perusahaan mau bikin produk baru, orang marketing melihat dari sisi pelanggan, orang teknik lihat dari sisi produksi, orang desain lihat dari sisi tampilan, terus sama orang budaya lokal lihat apa yang cocok dengan daerah tertentu. Hasilnya keputusan jadi lebih kuat. Keragaman tuh bagus, tapi pasti ada tantangannya nggak sih? Apa yang paling sering muncul? Hambatannya itu kayak komunikasi, stereotip, dan perasaan. Iya, kadang orang udah ngejudge perempuan tanpa mengenal lebih jauh. Dari pendidikan, kebijakan inklusif sampai kepemimpinan yang paling efektif itu menurut kalian apa? Kepemimpinan yang kuat dan adil sih. Pemimpin itu yang atur nada budaya organisasi. Kalau nggak kerasa nih beberapa menit kita diskusi juga contoh nyata yang adalah di rumah nyata ini. Makasih juga buat semuanya udah berpartisipasi sama diskusi kita kali ini tentang keragaman dan organisasi. Ya, makasih. Wah, seru banget sih ini diskusinya. Oke, kawan-kawan udah kita lagi ya di episode lain. Terima kasih. Kami udah selesai nih. Kira-kira dari diskusi kali ini apa sih yang bisa kita tangkap? Bisa kita tangkap itu keragaman dalam organisasi membawa perbedaan dari usia, gender, nilai, budaya, dan cara kerja. Perbedaan ini juga bisa memicu tantangan nih, seperti miskomunikasi dan stereotip, tapi juga bisa membawa manfaat besar. Ide yang lebih kreatif, keputusan yang lebih kuat, dan kerja tim yang lebih kaya perspektif. Kunci utamanya itu ada pada pemimpin yang mampu mengelola